Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali bulan Februari ini dengan seri khotbah, dan kali ini dengan tema hati yang tertipu. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Engkau terus membukakan, menyingkapkan siap kunci-kunci kerajaan Allah kepada kami, dan kami siap untuk menerimanya karena kami membutuhkannya. Roh Kudus yang menolong kami untuk bisa mengerti dan mencerna dengan baik setiap kunci-kunci kerajaan Allah, dan kami terapkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dalam doa. Haleluya, amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhannya dari Ulangan pasal yang ke-11 ayat 16 sampai dengan 17. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Nah, di sini jelas sekali firman Tuhan itu merupakan peringatan yang cenderung kepada larangan. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk. Ini berbicara mengenai hati. Terbujuk apa? Terbujuk untuk menyimpang ke kanan dan ke kiri. Lebih jelas lagi, beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Nah, beribadah kepada Allah lain itu bukan berarti kemudian kita pindah iman, pindah keyakinan. Tidak selalu demikian, walaupun itu termasuk di dalam ayat firman Tuhan ini. Tapi juga beribadah kepada ilah lain. Di dunia ini terlalu banyak ilah-ilah lain. Ilah-ilah yang bisa untuk menggerogoti imanmu, bahkan mencondongkan imanmu, perhatianmu, bisa juga sampai menarik cintamu yang tadinya kepada Tuhan, sekarang kepada ilah-ilah lain itu. Nah, ini belum tentu tentang Allah yang disembah oleh manusia. Ilah itu adalah sesuatu yang menarik perhatian kita, bahkan sampai mengasihi Dia lebih daripada kita mencintai, mengasihi Tuhan. Bahkan lebih dari ketertarikan kita, gairah kita, semangat kita untuk hal-hal rohani. Hal rohani hanya sekedar pelengkap, walaupun Anda mungkin kalau dibilang seperti itu tidak mau menerima. Tapi hati orang siapa tahu? Tuhan tahu. Hatimu itu cenderung lebih berat kemana? Hatimu lebih bergairah kemana? Hatimu lebih berpaut kepada siapa? Semuanya diketahui oleh Tuhan. Jadi mungkin kita tidak terasa, walaupun secara fisik kita masih beribadah ke gereja. Kalau mau makan, kita masih doa secara Kristen. Mau tidur, kalau tidak lupa tetap berdoa kepada Tuhan Yesus. Tapi sebenarnya hatimu sudah tidak berada sepenuhnya di sana. Karena apa? Engkau sudah lebih tertarik kepada ilah-ilah lain. Cintamu yang pertama kepada Tuhan juga sudah mulai pudar. Nah, apa saja sekarang ilah dari dunia ini yang bisa mencondongkan hatimu, walaupun secara fisik kelihatannya kau masih orang Kristen? Roh dunia, hal dari dunia. Itu bisa berupa seseorang. Mungkin kau mulai jatuh cinta kepada seseorang, dan cinta kepada orang itu lebih daripada cintamu pada Tuhan. Sehingga engkau kalau dengan Tuhan tidak bisa lagi sepenuh hati. Engkau tidak lagi merindukannya seperti dulu. Tapi yang kau rindukan adalah seseorang itu. Yang terbayang-bayang terus adalah seseorang itu. Yang muncul dalam mimpi ketika kau tidur, orang itu. Yang ada di hatimu adalah orang itu. Nah, dia bisa seseorang. Entah orang itu
orang yang mentambat hatimu karena mulai fall in love, jatuh cinta, atau orang itu yang engkau kagumi demikian rupa. Hati-hati, walaupun orang yang kau kagumi itu mungkin seorang hamba Tuhan, tapi kalau dia sampai menggeser utamaan Yesus Tuhan dalam hatimu, dari perhatianmu, dari kehidupanmu, itu juga ilah lain. Nah, mungkin hobi, karena hobi ini begitu mengikat hatimu, sehingga kalau engkau sedang melakukan hobimu, wow, semangatnya luar biasa, gairahnya luar biasa. Tapi kalau engkau baca firman, tidak mengerti pun isi firman, engkau tidak peduli. Bahkan mungkin secara fisik engkau sudah kelelahan karena sudah melakukan hobimu, begitu bersemangat, sampai di rumah fisikmu letih, engkau tidak lagi merasa sanggup untuk makan firman. Engkau lebih baik mengikuti keinginan daging, tidur. Engkau tidak merasa salah, engkau tidak merasa kurang sesuatu walaupun engkau belum makan firman. Nah, mungkin itu adalah hobimu, atau pekerjaanmu, bisnismu, uangmu, hartamu, dirimu sendiri. Ada banyak orang yang begitu mengagungkan dirinya sendiri. Akibatnya dia menjadi orang yang sombong, orang yang merasa selalu benar sendiri, orang yang angkuh, atau orang yang pengen dimengerti terus sama orang lain, egonya terlalu tinggi, atau menjadi orang yang mengasihani diri sendiri berlebih. Itu juga karena apa? Memberhalakan dirinya, mudah tersinggung, mudah kecewa. Itu artinya apa? Membanggakan dirinya. Aku diperlakukan seperti itu, saya tidak mau. Siapa saya? Siapa lu? Atau bahkan pelayanan. Ada banyak orang-orang Kristen mulai sekarang dibutuhkan banyak orang, mulai sekarang diundang sana sini, mulai melihat tiap kali pelayanan kita mendapatkan satu berkat dari orang yang kita layani. Pada akhirnya pelayanan itu menjadi berhala. Padahal melayani yang paling penting ada nomor satu, melayani pribadi Yesus. Kita tiap kali selalu bersekutu dengan Tuhan, kita agungkan dia secara pribadi, kita ajak berdialog, kita mintai pimpinannya, kita memberi waktu, hati dan telinga untuk mendengarkan dia menegur kita, mengajar kita, memberi hal-hal yang perlu untuk kita. Tapi banyak orang sudah kehilangan seperti ini. Kalau ditanya, oh sorry saya sibuk pelayanan. Bagaimana pelayanan kepada orang lain menghasilkan buah pelayanan yang baik ketika pelayanan pribadi kita kepada pribadi Yesus itu mempunyai hubungan yang sehat, mempunyai hubungan secara pribadi yang begitu erat, begitu indah, begitu menggelora, begitu spesial. Karena dari situlah engkau akan menerima supply hal yang positif dari Tuhan. Aliran airnya yang hidup, kemuliaannya, pikiran-pikirannya, pewahyuannya, kekuatannya, urapannya, pribadinya Yesus. Nah, sehingga ketika kita melayani, kita menghasilkan buah pelayanan yang manis. Nah, itu semuanya adalah bisa menjadi berhala kita. Termasuk ketika kita sudah diberkati, kita hatinya lebih melekat dan lebih bersukacita kepada berkat itu. Tapi ketika berkat itu belum melimpah, engkau banyak kecewa, engkau banyak patah semangat, engkau banyak
putus asa. Kau merasa seperti, aduh, gak ada sesuatu yang menyenangkan, gak ada sesuatu yang menggairahkan. Tapi ketika ada berkat, engkau kemudian menyala-nyala rohnya. Wow, kemana-mana bilang God is good. Padahal yang namanya berkat dari Tuhan, setiap saat itu kita diberkati Tuhan. Berkat Tuhan bukan hanya soal finansial, tapi udara yang bisa kita hirup tanpa kita pakai tabung oksigen, itu juga sudah berkat. Menjalani kehidupan sehat itu berkat. Kita bisa makan setiap hari itu berkat. Kita tetap bisa berpakaian dan komplit itu berkat. Kita berpikir bahwa berkat itu adalah berupa finansial yang bermiliar-miliar atau ratusan juta atau sekian puluh juta, baru kita kelihatan senang, baru kita bersemangat. No, kalau kita cara berpikir seperti itu, berarti kita memberhalakan berkat. Padahal berkat itu tidak untuk kita berhalakan, kita syukuri iya kepada Tuhan karena dia sumber berkat. Tapi untuk kita pergunakan sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Untuk kebutuhan pribadi kita kah? Untuk pelayanan kah? Untuk kita jadikan berkat yang ditabur bagi orang lain? Dan saya percaya, kalau kita mengikuti pimpinan Roh Kudus, dia tidak pernah salah memimpin kita. Tapi yang terpenting di sini adalah jangan ada satupun menarik perhatianmu, membuat engkau bisa bersukacita, membuat engkau bisa bersemangat, bergairah, lama-lama cenderung kemudian mencintai sesuatu yang lain selain Tuhan Yesus dan firman-Nya. Jangan hati kita sampai tertipu oleh roh-roh dunia. Haleluya. Amin. Shalom, saya Pastor Dorcas Daud. Terima kasih Anda telah menyaksikan seri-seri kebenaran firman Tuhan yang akan selalu kami upload setiap minggunya melalui Hope ECC TV. Saya percaya setiap seri kebenaran firman Tuhan ini akan membangun saudara dan memberkati saudara. Itu sebabnya jangan lupa like dan subscribe setiap seri-seri pengajaran firman Tuhan ini, supaya Anda tidak ketinggalan dengan seri-seri yang baru selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.